Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Ketika kita berdoa kepada Allah, memohon hidayahnya, memohon petunjuknya, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang kau beri nikmat kepada mereka, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan yang kau murkai, waladdallin, dan bukan jalan yang sesat. Kaum muslimin, doa kita itu dijabah oleh Allah. Lantas Allah jawab doa kita dengan ayat selanjutnya, Alif Lam Mim zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Kalau ingin mendapatkan jalan yang lurus, maka pedomanilah Al-Quran, dan Al-Quran adalah hidayah, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin, kalau kita ingin telusuri lebih jauh bahwa sesungguhnya Allah telah memberi banyak hidayah kepada kita. Yang pertama, Allah kasih kita hidayah al-ilhami. Allah kasih kita hidayah al-ilhami. Ini fitrah yang Allah berikan, bukan hanya kepada manusia, tapi juga kepada semua makhluknya. Kalau kita ingin cermati, bagaimana misalnya ketika lebah itu memilih sari-sari pati bunga, dan kemudian dari lebah itu maka akan tercipta madu yang bisa menambah atau membuat manusia menjadi sehat dan seterusnya. Kita tengok makhluk Allah yang lain juga seperti itu. Kepada manusia, bayi yang baru dilahirkan, maka dia akan berekspresi dengan cara dia menangis, maka ibunya atau orang yang merawatnya akan memberi respon. Apakah menangis karena lapar? Apakah menangis karena ketakutan? Apakah menangis karena popoknya basah? Atau apa-apa yang lain? Ini adalah fitrah yang Allah berikan. Ini adalah hidayah al-ilham. Ibu akan jatuh cinta pada anaknya, dia sayang pada anaknya. Ini karena hidayah al-ilham. Kaum muslimin, ada peristiwa menarik berapa tahun yang lalu ketika ada pasangan keluarga, ternyata istrinya tidak mau hamil, tapi dia kepingin punya anak. Kemudian dia pasang iklan di media massa, kemudian dia bilang, kalau ada perempuan yang mau rahimnya disewa, maka ia akan menyewa rahimnya sampai nanti mengandungnya, sampai melahirkannya. Seluruh biaya akan ditanggungnya, dan dengan bonus-bonus yang lain. Setelah iklan itu dipasang, ternyata ada seorang perempuan, Margaret namanya, ia melamar tawaran itu, dan ia siap untuk digunakan rahimnya dengan proses bayi tabung. Maka
Kemudian setelah kontrak ditandatangani, proses terjadi, dan ternyata Margaret ini hamil. Dan ketika ia melahirkan jabang bayinya itu, Margaret berubah pikiran dan tidak mau menyerahkan bayi yang sebagaimana janji dalam kontraknya itu. Mengapa? Karena hidayah al-ghariziyah, hidayah al-ilhami ini lantas menyelimuti dirinya, dan kemudian timbul rasa sayangnya kepada bayi yang dilahirkannya itu. Walaupun dalam sidang pengadilan akhirnya Margaret kalah karena aturan kontraknya dilanggar dan disalahinya. Kaum muslimin, yang ingin kita bicarakan bagaimana Allah memberi hidayah al-ilhami itu kepada hambanya, kepada makhluknya. Ini hidayah yang pertama. Hidayah yang kedua Allah berikan kepada kita adalah hidayah al-hawasi. Hidayah al-hawasi. Jadi Allah memberikan kepada makhluknya, kepada hambanya untuk mampu merespon peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang terjadi di lingkungannya. Ia merespon itu karena Allah memberikan hidayah kepadanya. Kalau ada kesedihan, ada musibah, timbul respon rasa ingin membantu, timbul respon rasa kasihan, timbul respon simpati, timbul respon empati. Ini karena Allah memberi kita hidayah al-hawasi. Hidayah al-hawasi secara indrawi. Ini karena Allah memberikan hidayah kepada kita, maka respon itu muncul, empati itu muncul, simpati itu muncul, kepedulian itu muncul. Kita hanya membaca berita, informasi ketika Gaza diserbu oleh Israel, kemudian kita rame-rame ingin melakukan pembelaan dalam bentuk mengumpulkan sejumlah dana untuk kita berikan sebagai rasa simpati dan empati kita pada mereka, saudara-saudara kita di Gaza. Ini karena hidayah al-hawasi. Allah berikan pada kita, Allah ketuk hati kita supaya kita punya empati dan peduli. Kemudian yang ketiga, Allah kasih kita hidayah al-aqli. Allah kasih kita akal dan pikiran. Karena itu kata Nabi bahwa tidak beragama seseorang ya, kecuali kalau orang itu berakal. Ad-dinu huwal aqlu la dina liman la aqla lahu. Agama itu untuk orang yang berakal, ya. Dan tidak ada agama bagi mereka yang tidak berakal. Maka ukuran kemuliaan kita, ukuran kehebatan kita karena Allah kasih kita hidayah al-aql. Allah kasih kita akal dan pikiran. Kita kasih kekuatan otak kita untuk berpikir. Allah kasih kekuatan untuk berpikir. Ini otak kita, kalau dibedah kepala kita, kira-kira berat otak kita 1,5 kilogram. Akan tetapi Allah kasih ada 1 triliun sel-sel otak yang ada di kepala kita. 1 triliun. Sel aktifnya ada 100 miliar. Sel aktifnya 100 miliar dan cadangannya ada 900 miliar. Bisa dibayangkan kaum muslimin, otak kita yang kecil itu bisa menyerap ilmu apa saja. Bisa menyerap kepandaian apa saja. Dengan modal yang Allah berikan pada kita. Dalam satu penelitian disebutkan bahwa Einstein yang banyak berpikir, banyak meneliti, ya, ketika otaknya diteliti ternyata Einstein baru menggunakan otaknya 0,6%. Dia baru menggunakan otaknya 0,6%.
Pertanyaan buat kita, sudah berapa persen otak kita pakai untuk mempelajari firman-firman Allah, ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat kauliyah maupun ayat kauniyah. Apala ta'qilun, apala tatafakkarun, apala tatadabbarun. Allah tanya kepada kita. Kalau pakai bahasa Betawi itu, apakah otak lu didengkul gitu, nggak dipakai otaknya. Kaum muslimin, ini hidayah al-aqli Allah berikan kepada kita. Allah kasih kita akal untuk mencerna, untuk memecahkan persoalan kehidupan, untuk mengatasi persoalan-persoalan kehidupan, untuk membuat kemajuan-kemajuan, untuk membuat kesejahteraan. Allah kasih akal pikiran kepada kita. Ternyata akal saja belum cukup. Akal belum cukup. Jadi sudah dikasih hidayah al-ilhami, hidayah al-hawasi, kemudian Allah kasih hidayah al-aqli, masih belum cukup juga. Allah tambah satu lagi hidayah, namanya al-adyani, hidayah agama. Allah kasih kita agama, Allah kita kasih ad-din, supaya hidup kita jadi terarah. Dengan agama hidup jadi terarah. Allah kasih kita hidayah agama. Kata Al-Ghazali, dengan ilmu hidup jadi mudah, dengan seni hidup jadi indah, dan dengan agama hidup jadi terarah. Boleh kita tambah satu, dengan cinta hidup jadi gairah. Kaum muslimin, Allah kasih kita al-adyan, Allah kasih kita agama sebagai pedoman hidup kita, sebagai aturan hidup kita, agar hidup kita terarah dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui nabinya, dan kemudian melalui wahyunya yang Allah berikan kepada nabi dan nabi sampaikan kepada kita. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang dikerjakan nabi hakikatnya karena wahyu Allah, dan itu yang jadikan teladan buat kita. Laqad kana lakum bi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa zakarallaha katsira. Ini hidayah yang keempat Allah berikan pada kita, hidayah agama al-adyani. Kaum muslimin, banyak orang mengkaji agama, mempelajari agama, paham dia, tahu dia tentang agama, tapi ketika prakteknya ternyata banyak orang yang mengingkari ajaran agama. Tidak dipakai agama itu dalam kehidupannya. Nah, orang yang mendapatkan kesempatan, orang yang mampu mewujudkan agama dalam kehidupannya, maka itulah orang yang disebut dengan mendapat hidayah at-taufiqi. Jadi hidayah yang kelima adalah hidayah at-taufiqi, mampu memahami agama, mencerna agama, dan kemudian mengaplikasikannya dalam kehidupannya. Jadi kalau Nabi sebutkan bahwa terputuslah amal seorang anak manusia ketika ia meninggalkan dunia ini, ya. Anak Adam terputus amalnya dengan dunia kecuali 3 hal. Ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat bukan hanya ia mengajarkan pada orang lain, tapi itu bermanfaat juga buat dirinya. Apakah ilmu yang dipelajarinya, ilmu yang dikuasainya diaplikasikan tidak dalam kehidupannya? Itulah ilmun yuntafa'u bihi. Jadi iza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin, ilmun yuntafa'u bihi wa waladin sholih yad'u lahu. Ilmun yuntafa'u bihi adalah ilmu yang bermanfaat buat dirinya. Mengapa? Karena ilmu itu diterapkan, dipraktekkan sebagaimana Allah tuntunkan, Allah tunjukkan kepada kita. Inilah kaum muslimin 5 hidayah yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama adalah hidayah al-ilhami, yang kedua hidayah al-hawasi, yang ketiga hidayah al-aqli, yang keempat hidayah al-adyani,
Dan yang kelima, hidayah at-taufiqi. Mudah-mudahan kita semua dapat sampai pada puncak dari hidayah itu adalah hidayah at-taufiqi. Kita mampu mewujudkan agama, ajaran agama, firman-firman Allah, hadis-hadis Rasulullah dalam kehidupan kita. Inilah yang dituntunkan oleh Muhammadiyah kita supaya kita bisa mewujudkan itu dalam kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ma'asyiral muslimin, satu ketika Nabi Sulaiman berdialog dengan semut. Dia bertanya, "Semut, kamu makan apa?" "Saya makan gula." "Berapa banyak gula yang kamu butuhkan dalam 1 bulan?" 1 bulan saya butuh 1 butir gula. Dan kalau 2 bulan tentu 2 butir gula dan seterusnya. Kata Nabi Sulaiman, "Kamu jangan pergi kemana-mana, kamu masuk dalam kotak dan saya sediakan makan untuk kamu." Dan kemudian oleh Nabi Sulaiman diberilah 2 butir gula dan kemudian ditinggalkannya semut. 2 bulan kemudian Nabi Sulaiman menghampiri sang semut dan kemudian diperiksanya. Kata, kamu makannya 1 butir gula 1 bulan. Saya tinggalkan 2 butir. Tapi ternyata ketika saya datang hari ini masih tertinggal 1 butir. Padahal ini sudah 2 bulan, kata Nabi Sulaiman. Kata semut, "Ya, saya tidak percaya pada manusia. Saya khawatir engkau lupa. Sudah saya habisi makan itu, ternyata engkau tidak datang lagi. Nanti saya makan apa?" Tapi kalau Allah tidak pernah lupa pada hambanya, pada umatnya. Karena Allah sudah janji, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Kaum muslimin, sandaran kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun kondisinya, apapun persoalannya, apapun masalahnya, kita boleh berikhtiar dengan akal dan pikiran kita, tapi kemudian Allah lah yang nanti akan memberikan solusi dan jalan keluar buat kehidupan kita. Urusan rezeki saja tadi Allah sudah janjikan pada kita, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Jadi sandaran kita tawakaltu 'ala Allah, maka insya Allah persoalan-persoalan kehidupan yang kita hadapi pasti menjumpai solusi dan ada solusinya. Termasuk wabah yang semakin meningkat pada saat ini. Maka di samping ikhtiar duniawi, ikhtiar secara medis, tapi kemudian juga jangan lupa ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa-doa kita, dengan taubat kita, dengan istighfar kita, agar Allah mengangkat pandemi ini dan kemudian memberikan lagi kehidupan yang normal kepada kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafi'am muhimmat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Allah, kami sering menzalimi diri kami sendiri. Karena itu ya Allah, ampunilah kami. Sekiranya Engkau tidak mengampuni, maka kami termasuk hamba-Mu yang rugi. Rabbana, ya Allah,
Pada hari ini banyak saudara kami yang sedang sakit, terbaring di rumah atau di rumah sakit. Angkatlah penyakit mereka ya Allah. Berikan kesembuhan pada mereka ya Allah. Berikan kesabaran pada mereka ya Allah. Berikan tawakal pada mereka ya Allah. Berikan kesembuhan pada mereka ya Allah. Berikan kesabaran pada mereka ya Allah. Lapangkan hatinya ya Allah. Lapangkan rizkinya ya Allah. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar wa tawaffana mal abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah.